Jelang pendaftaran Capres dan Cawapres pada Oktober mendatang, sosok pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang masih menjadi misteri. Masa pendaftaran Capres-Cawapres yang bakal berlaga pada Pilpres 2024 mendatang kian dekat. Namun hingga saat ini, baru pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sudah mendeklarasikan diri. Sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto hingga saat ini masih terus melakukan penjajakan dengan sejumlah tokoh potensial. Belakangan, nama Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat dan Menko Polhukam Mahfud MD masuk dalam bursa cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Selain RK dan Mahfud, masih ada nama Sandiaga Uno, Andika Perkasa, serta Tuan Guru Bajang yang disebutkan oleh tim pemenangan nasional Ganjar usai rapat perdana yang digelar pada Rabu siang kemarin di kawasan Jakarta Pusat. Jadi ini kan ada, kan tadi Mas Ketum sudah menyebut ada Pak Sandi, ada Pak RK, ada Pak Mahfud MD, ada Tuan Guru Bajang, ada juga Pak Andika. Ini terus ya dilakukan pencermatan nama-nama dan tunggu momentum yang tepat untuk dapat disampaikan kepada waktu yang tepat dan itu pasti. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 3 jam itu dihadiri oleh para ketua umum partai politik pendukung Ganjar, Ketua TPN Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan mantan Wakil Kapolri Gatot Edi Pramono. Masa pendaftaran Capres-Cawapres yang bakal berlaga pada Pilpres 2024 kian dekat. Namun bursa nama Cawapres Ganjar Pranowo masih diutak-atik mengikuti dinamika politik yang masih terjadi belakangan ini. Pada Juli lalu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut ada 5 nama bakal Cawapres Ganjar. Ketika itu, masih termasuk Muhaimin Iskandar yang saat ini telah memilih menyeberang mendampingi Anies Baswedan. Ada pula nama Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, tapi kini tak lagi disebut. Padahal Partai Demokrat sendiri masih menjomblo pasca hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Lantas kapan sosok pendamping yang diharapkan mampu memperkuat elektabilitas dan melengkapi sosok Ganjar Pranowo bakal diumumkan? Dan siapakah sosok itu? Apakah dari 5 nama yang santer disebut saat ini? Atau justru sosok baru yang berada di luar bursa dan membawa kejutan politik tak terduga saat last minute? Kita tanyakan kepada narasumber kita yang sudah bergabung secara daring, ada Mas Fauzan Amar, politisi PDI Perjuangan, dan Mas Ari Junaidi, Direktur Nusakom Pratama Institute. Selamat sore, Mas Fauzan, Mas Ari. Selamat sore, Mbak Fani. Sore, Mas Fauzan. Sore, Mas Ari. Saya mau ke Mas Fauzan dulu. Ini Mas Fauzan, setelah rapat perdana TPN kemarin ya, ini disebutkan ada 5 nama, mulai dari Sandiaga Uno, Mahfud MD, Ridwan Kamil, Tuan Guru Bajang, dan Andika Perkasa. Kok masih 5 nama, Mas Fauzan? Belum mengerucut sama sekali, padahal waktu pendaftaran semakin dekat, bahkan ada capres yang sudah mendeklarasikan diri sepaket. Ya, saya kira memang kita kan masih mencari sosok cawapres, bakal calon wakil presiden yang memiliki visi misi yang sama dengan Mas Ganjar Pranowo ya. Juga nanti memiliki tanggung jawab yang sama dan komitmen yang sama untuk membangun bangsa dan negara ini. Di samping itu adalah ya harus saling melengkapi satu sama lain. Bisa saja nanti pilihannya adalah Jawa luar Jawa, atau bisa juga adalah nasionalis religius dan sebagainya kan. Kemudian yang paling penting karena ini pemilu kan orientasinya bagaimana kita bisa memenangkan calon presiden yang kita usung. Nah, tentu saja bahwa bakal calon wakil presiden yang dipilih adalah bisa menambah suaranya Mas Ganjar, sehingga dengan demikian pada akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Di samping itu, jadi kita juga memilih orang yang memang mau bekerja keras ya untuk bagaimana membangun bangsa dan negara ini. Mereka bekerja dalam senyap ya, dalam arti tidak memiliki kepentingan yang sifatnya pribadi ya, tapi lebih kepada kepentingan bangsa dan negara. Kita juga berharap bahwa sosok cawapres yang memiliki yang akan mendampingi Mas Ganjar itu adalah yang kemudian orang yang mereka itu istilahnya sepi pamrih ramai inggawe lah. Jadi banyak bekerja tapi sedikit bicara ya, karena
eksekutif itu kan excuse ya melaksanakan keputusan ya. Oleh karena itu maka orang-orang yang memiliki kriteria seperti itu ini yang sering disampaikan oleh Ibu Megawati melalui Pak Sekjen Mas Hasto, inilah yang sekarang sedang digodok dan ternyata kan itu tidak mudah ya, karena bagaimanapun sosok-sosok tersebut adalah sosok-sosok yang memang harus saling melengkapi satu sama lain. Nah inilah saya kira menurut saya mengapa sampai hari ini PDI Perjuangan belum mengumumkan siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Fauzan, apakah karena Pranowo. pertimbangan kriteria-kriteria yang Anda sebutkan tadi yang menjadi latar belakang muncul 3 nama baru dari yang sebelumnya disebutkan Mbak Puan di Juli lalu? Ada nama Mahfud MD, Ridwan Kamil, dan juga Tuan Guru Bajang. Ya saya kira nama-nama itu masih sangat dinamis ya Mbak. Seperti saya katakan bahwa masing-masing bakal calon wakil presiden itu memiliki kekuatan dan juga kekurangan, punya kelebihan dan juga kelemahan. Oleh karena itu, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, maka kita harus mencari sosok yang bisa melengkapi satu sama lain. Nah, untuk bisa mencari sosok itulah yang sekarang kita memerlukan waktu ya untuk menggodok bersama partai-partai yang menjadi pengusung ya, sehingga kemudian pada akhirnya ketika nanti diputuskan siapa yang akan menjadi bakal calon wakil presiden Mas Ganjar Pranowo, itu betul-betul melalui sebuah pertimbangan yang matang ya. Bagaimanapun kita kan memilih presiden wakil presiden ini kan untuk 5 tahun ke depan. Tentu jangan sampai orang yang akan kita usung ya siapa nantinya itu adalah ternyata yang tidak pas ya atau keliru ya, karena misalnya tidak saling melengkapi malah yang terjadi sebaliknya, itu tentu akan bisa membahayakan bangsa dan negara ini. Oke, masih perlu waktu nih PDIP. Mas Ari sendiri melihatnya apakah strategi last minute akan terulang seperti pada Pilpres 2019 dan last minute-nya ini akan ada di antara 5 nama yang disebutkan terakhir kemarin atau nama lain justru? Kalau saya amati pola-pola yang dimainkan oleh PDI Perjuangan, karena yang memimpin koalisi adalah PDIP, tentu PDIP akan menggunakan strategi last minute atau injury time. Ini dari berbagai pilpres, apalagi menyangkut pilkada. Tentu yang akan dilakukan PDI Perjuangan adalah mencari cawapres Ganjar Pranowo yang mempunyai nilai elektoral yang besar, yang saling melengkapi dari nilai elektoral dari Ganjar Pranowo. Ada juga yang mempunyai teritorial, dalam hal ini adalah penguasaan wilayah. Selama ini disebut bahwa pertempuran Pilpres itu hanya terletak di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Oleh karena itu tentu pasti akan memperhatikan aspek-aspek ini. Selain itu ada lagi aspek kultural. Kultural ini menyangkut suku, agama, dan ini menjadi pertimbangan dari yang digunakan oleh PDI Perjuangan. Dan kalau saya lihat koalisi sekarang ini sangat kompak, ada PDI Perjuangan, ada P3, ada Perindo, dan Hanura. Tentu Ibu Megawati pasti akan mendengarkan suara dan masukan dari masing-masing ketua umum. Dan tidak otomatis bahwa nama yang akan dimunculkan menjadi pendamping Ganjar adalah sosok yang selama ini disebut-sebut entah 5, entah 10, entah 3 nantinya. Karena bisa juga ada faktor kejutan. Nah, faktor kejutan ini bisa muncul ke waktu di Pilpres 2019, ketika Pak Mahfud MD sudah siap di sekitaran Menteng, sudah pakai baju hitam putih, ternyata di last minute justru Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, faktor-faktor yang dimunculkan oleh PDI Perjuangan ini menimbulkan efek kejut. Dan itu yang membuat koalisi lain menjadi kelimpungan gitu ya, dalam tanda kutip. Nah, inilah menariknya di Pilpres 2024 ini faktor-faktor X yang tidak bisa diamati dengan jeli gitu ya, bisa muncul di permukaan. Mas Ari, lalu kalau dari 5 nama yang beredar dulu deh, karena kalau surprise kan kita belum tahu juga namanya kira-kira akan siapa. Tapi yang disebut-sebutkan ini 5 nama kemarin. Dari 5 nama ini, Mas Ari, menurut Anda siapa yang seperti Anda sebutkan tadi bisa mengatrol elektoral dan yang kedua melengkapi sosok Ganjar Pranowo? Saya kira semua calon punya kesempatan yang sama, baik Pak Mahfud MD, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno gitu ya. Kalau saya lebih cenderung pada 3 nama ini. Tapi kita tidak juga menafikan itu bisa jadi ada sosok yang lain gitu ya. Kalau misalkan masih disebut nama Muhaimin Iskandar hingga saat ini, kemudian ada nama AHY gitu ya,
bisa jadi ini merupakan strategi dari PDI Perjuangan. Dan malam ini sudah terbukti ya, Koalisi Indonesia Maju melakukan pertemuan malam ini untuk membahas Cawapres. Jadi apapun yang dilakukan oleh koalisi pendukung Ganjar Pranowo itu memang membuat repot oleh koalisi yang lain. Justru ini menariknya bahwa strategi koalisi ini ditentukan justru di last minute atau di injury time. Karena satu, strategi dan pola politik yang dilakukan oleh koalisi tentu berbeda ya antara satu koalisi dengan yang lain. Dan ini menjadi pola baku yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Oke. Dan Bu Mega dengan pengalaman politik yang luar biasa pasti mempunyai waktu timing yang tepat untuk mengumumkan hal ini. Oke, nah udah disebut oleh Mas Ari tadi soal AHY, Mas Fauzan. Ini kan sebelumnya pada Juli lalu Mbak Puan menyebut 5 nama dan nama AHY disebut masuk dalam bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Tapi mengapa justru ketika Demokrat jomblo sekarang namanya justru tidak disebut kemarin usai rapat perdana TPN? Ya, karena kan sampai sekarang kan belum ada keputusan ya siapa yang akan dipilih. Yang masih dimunculkan adalah baru kriteria-kriteria saja. Dan saya kira Mas AHY kan seperti pernah disampaikan oleh Mbak Puan ya memiliki jiwa dan semangat mudanya ini kan bisa untuk bagaimana memperkuat pasangan dari calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, bagaimanapun kita harus akui bahwa Indonesia ini sangat luas sekali ya, dari Sabang sampai Merauke, 17.000 pulau, lebih dari 270 juta penduduk Indonesia, dan ini tentu memerlukan pemimpin-pemimpin yang secara fisik, secara mental, jiwa dan raga memang harus orang-orang yang memang kuat ya. Kalau misalnya tidak, tentu ini akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di dalam membangun bangsa dan negara ini. Ini gitu, Mbak. Jadi nama AHY masih dibahas atau tidak sama sekali di internal koalisi atau kerjasama politik PDIP? Kalau sekarang yang dibahas masih kriteria ya. Nanti kriteria ini kan mengerucut pada nama. Nah, apakah kemudian pada akhirnya akan diputuskan siapa lah, ini yang belum. Sampai hari ini kan juga tidak ada tidak ada pernyataan resmi baik dari PDI Perjuangan maupun dari Partai Demokrat bahwa mereka itu berkoalisi. Yang sekarang sudah resmi menyatakan berkoalisi itu kan PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Perindo dan Hanura. Yang lainnya kan masih PDKT kan. Bisa saja. Tapi kan nama Ridwan PMDK, Kamil saja tetap disebut, padahal Golkar gitu. saat ini ada di Koalisi Indonesia Maju, Mas Fauzan. Iya, makanya kan saya kira kalau memang belum ada pendaftaran, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu kemudian fix. Jadi Mas Ari mengatakan menit-menit terakhir itu yang menentukan. Berarti akan last minute ya? Itu sudah pakai jas, sudah pakai baju putih, sudah mendekat ke istana ya kan. Tiba-tiba di last minute bisa berubah. Jadi saya kira sangat dinamis sekali, Mbak. Berarti ini kode-kode akan last minute begitu, Mas Fauzan? Ya, kalau soal kode-kode last minute artinya bahwa pengalaman last minute itu pernah terjadi ya. Tetapi bukan kemudian nanti akan ditentukan di last minute. Tentu dinamikanya sangat tergantung dari apa yang terjadi. Apalagi sekarang ada wacana bahwa pendaftaran bakal calon presiden, wakil presiden itu, capres-cawapres itu akan dimajukan. Ini kan juga menarik, dan sampai sekarang kan masing-masing bakal calon presiden dan wakil presiden kan juga masih baru Caimin dan Mas Anies yang mendeklarasikan. Yang lain membentukkan tim saja kan belum. Di PDI Perjuangan timnya sudah dibentuk, tapi cawapresnya yang belum. Okay. Nah, sementara di sebelahnya kan timnya belum ada, tapi kemudian pasangannya sudah ada. Ini kan masih belum matang semuanya karena masih dalam proses penggodokan. Begitu, Mbak. Nah, kalau Mas Ari sendiri melihatnya, apakah dengan situasi Demokrat saat ini memang nama AHY seharusnya masih dipertimbangkan atau memang nama AHY tidak mungkin melengkapi sosok Ganjar Pranowo menurut Anda? Kalau dari yang pernah disebutkan oleh Mbak Puan Maharani bahwa sosok-sosok yang muncul dalam pembahasan itu termasuk nama AHY. Nah, penyebutan nama-nama ini tidak terlepas dari raihan elektoral. AHY beberapa kali survei masuk dalam 5 besar sebagai kandidat cawapres. Nah, oleh karena itu siapa yang akan mendampingi Ganjar tentu pasti akan dipertimbangkan dengan matang oleh masing-masing anggota koalisi. Nah, siapakah yang akan dimunculkan tentu tidak akan, nah ini kalau lihat polanya lagi ya, bisa jadi orang yang dimunculkan
justru tidak disebut selama ini tokoh-tokoh ini, tokoh yang tidak pernah disebut. Bisa jadi yang dimunculkan adalah tokoh yang silent, yang memang bekerja secara nyata di masyarakat. Nah, inilah yang memang sosok yang disuka oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan dengan feeling politiknya pasti Ibu Mega akan menemukan pendamping Ganjar yang mempunyai chemistry yang sangat kuat. Dan memang inilah yang dibutuhkan. Mas Fauzan, selain itu ada dua nama yang baru yang tadi saya sebutkan, ada Mahfud MD dan juga Ridwan Kamil. Ini dua sosok yang berbeda, satu Jawa Barat, satu Jawa Timur. PDIP lebih butuh yang mana sebenarnya? Ya kalau kita sih sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, yang bisa menambah suara dari Mas Ganjar Pranowo. Ya, apakah itu bisa berdasarkan sukunya, bisa juga berdasarkan bagaimana dari segi misalnya geografisnya. Nah, dua orang yang tadi disebutkan Mas Ari tadi, baik itu Ridwan Kamil maupun Pak Mahfud MD, dua-duanya kan juga punya kekuatan, ya, punya kekuatan untuk sudah mengklaim bagaimana. bertemu dengan Bu Mega, Mas Fauzan. Wah, kalau klaim sih saya kira ya pertemuan itu kan menurut saya bisa-bisa saja, ya. Ya kan, apakah pertemuannya kemudian resmi atau tidak resmi kan bisa dilihat konteksnya seperti apa. Bisa juga pas misalnya lagi jalan ketemu, oh saya udah ketemu, ya ketemunya ngomongin apa kan. Saya kira ini harus jelas gitu, Mbak. Oleh karena itu, ya menurut saya selama proses pendaftaran itu sampai batas akhirnya itu belum ditutup atau sampai batas akhir itu mereka belum ada keputusan apa, ini sangat dinamis, masih bisa berubah. Oleh karena itu saya kira kita sekarang masih memilah dan memilih, ya, mana sosok bakal calon wakil presiden yang memiliki visi misi yang sama, saling melengkapi satu sama lain, menambah suara, sehingga pada akhirnya PDI Perjuangan tidak hanya sekedar ikut kontestasi di dalam pemilu presiden maupun pemilu legislatif, tetapi yang paling penting adalah memenangkan pemilu presiden maupun pemilu legislatif, karena ini bagian dari tujuan untuk bagaimana berjuang mewujudkan kesejahteraan rakyat. Apalagi Bu Mega selalu mengatakan bahwa pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 ini harus diimplementasikan, yakni tentang bagaimana fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Jadi negara harus hadir. Dan sekarang program itu telah mulai diimplementasikan oleh Menteri Sosial, Ibu Tri Risma hari ini. Dan ini tentu yang sudah bagus ini harus dilanjutkan oleh presiden dan wakil presiden yang akan datang yang memiliki visi misi yang sama. Jangan sampai apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi sekarang ini kemudian berhenti. Nah, inilah saya kira menyamakan visi misi, menyamakan mencari yang bisa menambah suara. Inilah yang sekarang masih terus digodok oleh tim dari partai politik pengusung Ganjar Pranowo yang sekarang sudah membentuk tim pemenangannya, gitu Mbak. Mas Ari, terakhir, menurut Anda dengan peta koalisi saat ini memang akan lebih menguntungkankah kembali menggunakan strategi last minute untuk kerjasama politik PDIP? Saya kira tetap masih bermanfaat dan teruji gitu ya, bahwa strategi last minute ini memang menggoyahkan strategi koalisi yang lain, karena yang jelas koalisi Indonesia Maju pasti menunggu siapa yang cawapres yang akan diajukan oleh PDI Perjuangan. Ketika Ridwan Kamil GR gitu ya, bahwa dia akan melakukan breaking news di minggu-minggu ini gitu ya. Hari ini Gerindra juga sibuk memanggil Ridwan Kamil. Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh koalisi pendukung Ganjar itu juga akan dicermati oleh koalisi lain. Apa yang dilakukan kubu Ganjar hari ini tentu akan segera direspon oleh kubu yang lain. Ini menjadi kata ajimat gitu ya, betapa mantapnya gitu, betapa efektif dan efisiennya strategi yang dilakukan oleh koalisi pendukung Ganjar Pranowo. Oke, saling tunggu. Masyarakat juga pasti menunggu kira-kira siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres nantinya. Terima kasih Mas Ari dan juga Mas Fauzan sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.